Assalamualaikum. Balik lagi di channel Anak Belakang sama aku Nanda. Aku Linda. Jadi hari ini kita mau nyari sarapan. Kita sarapan Iya. di bawah di food court, nanti kita lanjut lagi videonya kalau udah sampai di sana. Dadah. Di sini apa kalau sama? Sini juga Pak. Nah, jadi ini kita udah ada di food court. Kita mau review bubur ayam. Iya, Sebelumnya kan kita pernah review bubur ayam SCBD itu yang Bang Ipul, yang di pinggiran jalan. Ya. Nah, ini namanya bubur ayam Salim. Katanya sih enak, terus katanya sih rasanya viral. Ini di food court kantor kita ya guys. Iya, betul. Rame banget. Bubur ayam. Ini ada menu-menunya. Bubur ayamnya 14.000, sate 16. Ini enak banget. Ada aja. Sambal bisa ya? Oke, siap. Kan kita mau pakai mangkok. Iya, makasih kakak ya. Omnya makasih nih bungkus. 18 nya. Siap, betul. Telat. Wangi banget ini buburnya. Ampela deh. Ampela. Ini mana ampela? Ini adek. Apanya? Oke. Kakak daun bawang siapa mau? Yang ini jangan pakai daun bawang sama bawang goreng. Kerupuknya campur bisa kakak dulu. Dipisah boleh. Mari pakai ya. Jangan lupa sambalnya tangan-tangan ya. Lagi enggak? 3 sama yang mana? sama kecap ya. Ini. Sambal nggak? Dah, Satu aja. banyak. Oh, sambal kita tambah. Mau pakai kuah kuning dulu boleh? Jadi 20. Kita tambah kuah kuningnya ya guys. 2,000 years later. Jadi kita udah ngeracik makanan bubur ini. Ini tuh jenis tekstur buburnya yang nggak kental ya kan? Agak cair. Nggak cair. Siapa dulu? Aku dulu. Ini aku pakai sambal. Coba ya. Aku cobain dulu yang nggak pakai sambal kali ya. Nih, buburnya doang aja tuh udah gurih. Enak banget, teksturnya tuh lembut banget. Nggak gerenjel-gerenjel nasi gitu. Tapi dia si buburnya tuh udah enak. Enak banget. Ini kan nggak dicolokin ya, jadi harus ngomongnya harus kenceng. Oh iya. Coba Mbak. Kalau aku ini pakai sate ati. Aku tuh suka tekstur bubur yang lembek kayak gini dibanding yang padat. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget, Enak ya.
pakai kerupuk. Ini tapi beda teksturnya sama bubur si Bang Ipul. Beda. Sama yang Bang Ipul yang kita pernah review di YouTube kita yang sarapan anak CBD. Kalau ada yang belum nonton, kalian nonton dulu videonya. Iya. Itu rasanya juga enak. Itu juga rasanya enak untuk bubur gerobakannya. Harganya juga sama ya, 14.000. Sama 14.000. Kalau kalian tim bubur diaduk atau nggak diaduk nih? Kalau aku diaduk. Aku sukanya yang diaduk-aduk. Tapi aku tidak bersambal. Aku sebenarnya aku diaduk jadi, nggak diaduk juga jadi sih guys. Tapi Yang penting makan ya? Ini aku pakai ampelannya. Ampelannya tuh nggak bau amis sama sekali. Betul. Hatinya juga sama. Ya. Ini harganya berarti satunya 2.000-an. Kalau kalian lagi main ke sekitaran SCBD atau main ke gedung-gedung sekitaran SCBD, mungkin ada ya teh bubur-bubur Salim ini, karena katanya bubur Salim ini banyak ada di mana-mana. Enak banget. Porsinya juga banyak kok dia. Iya. Mengenyangkan. Sampai siang. Tapi kita paling jam-jam Jam 10 udah nggak kuat lagi. Enak katanya. Itu dia tuh kebabnya. Oh iya. Biasanya kita suka beli bubur ini. Tapi kita bungkus ya. Kita makannya di atas. Kita jarang banget kalau pagi itu untuk makan bubur turun ke bawah gitu, kita jarang. Ini buburnya rame terus guys. Kalian bisa lihat di belakang. Banyak orang yang Ini ramai terus karena mungkin enak kan. Sudah dikenal juga nggak sih ini? Sudah dikenal juga nggak sih? Ya. Kalau aku jujur baru mengenal ini pas ada di sini. Tapi sebelumnya baru-baru juga kan? Iya. Kita makan ini. Tapi buburnya udah lama sebenarnya di food kita guys. Tapi di sini ada juga misalnya menu lain ya selain bubur, ada nasi goreng, nasi uduk, Ada lontong sayur. kalau kalian mau ngerebus mie rebus juga ada di sini, atau kayak cemilan-cemilan gorengan atau donat gitu ada ya kan? Somai, batagor, ada juga. Itu kalau siang rame banget di sini. Tau gak sih kah berita yang lagi viral sekarang yang artis yang DJ yang hamil Rame banget itu. iya itu rame banget kan ceritanya. Kita nggak boleh sebenarnya kita nggak boleh menormalisasikan seperti itu ya guys. Ini tuh perbuatan yang sebenarnya kita sama-sama dewasa, kita udah sama-sama bisa membedakan nih hal-hal apa yang sebenarnya baik untuk diri sendiri atau enggak. Harus tahu batasannya ya guys. Itu rame banget di podcast kan? Menurut Tata nih kita ya sebagai mungkin sebagai orang tua gitu kan dalam menjaga anak kan pasti kan gimana ya caranya, karena sekarang tuh pergaulan udah ya dianggap wajar gitu loh hal kayak gitu tuh. Mungkin kalau aku mencoba nerapin ke anak aku tuh kayak kita jadi teman dulu buat dia. Biar dia kalau Cerita kalau misalnya
eh, ada kesulitan apa, atau lagi seneng apa, atau misalnya lagi nonton apa, misalnya tontonan dia. Nah, kita tuh jadi temen dia biar dia kayak nyaman dulu gitu cerita sama kita. Biar dia nggak ngerasa takut gitu buat cerita sama kita. Akhirnya mereka ngumpet-ngumpet gitu dari kita. Nah, aku tuh lagi berusaha untuk jadi temenan aku gitu. Jadi kalau misalnya pulang kerja, aku misalnya nanya keseharian dia tadi di sekolah kayak gimana, terus di tempat ngaji dia kayak gimana, terus pelajarannya gimana, teman-temannya sama dia gimana, ada yang nakal atau enggak, atau dia nakal atau enggak gitu. Walaupun kadang ditanyanya nggak tahu. Iya, dia anak kecil ya. Kalau ditanya pasti jawabannya nggak mood gitu mungkin. Tapi ya udah nanti kayak dialihin dulu buat ngajakin main gitu. Kayak semalam dia lagi seneng banget lagi main Uno, anak aku. Jadi semalam kayak bisa ngedistriknya sambil main nih, sambil cerita gitu. Jadi dia kayak tiba-tiba kayak keluar aja kayak gitu. Kayak gitu paling. Karena kan memang zaman sekarang tuh kita harus lebih punya apa ya, maksudnya beda gitu sama zaman dulu. Kalau misalnya zaman dulu kan sosmednya nggak begitu. Sekarang apa aja tuh udah anak kecil, bahkan umur 2 tahun aja anak aku tuh udah bisa megang handphone untuk nyetel sendiri YouTube Kids. Kayak udah tahu gitu. Udah tahu kalau YouTube Kids tuh menunya itu gitu. Dia tuh udah tahu kalau YouTube Kids tuh menunya itu gitu. Kalau misalnya dia megang handphone, dia pasti udah bisa tuh mencet sendiri menu itu gitu. Nah, jadi batasan tontonan anak juga itu penting. Iya. Gitu. Ini kita nggak menormalisasikan ya kejadian si DJ tersebut gitu. Tapi itu jadi pelajaran juga buat kita sebagai orang tua. Benar. Kalau mungkin pendidikan agamanya lebih diinin lagi. Iya, betul. Sama ya udah doain gitu. Biar anak kita tuh terhindar dari hal-hal kayak gitu. Biar iman di hatinya tuh tetap tahu gitu batasan-batasannya. Itu kan doa seorang ibu ya, Bel. Itu sekali. Abang gimana? Sama aku juga kayak gitu ke anak aku. Jadi aku terapin anak aku 2. Jadi aku nerapin untuk anak aku tuh kayak biasanya sebelum tidur dia suka cerita. Kalau anak aku tuh tipe anak yang nggak perlu ditanya, dia pasti udah langsung kakak. Dia pasti udah, karena dia sekolah kan, jadi dia udah tahu tuh maksudnya di lingkungan sekolah dia gimana. Biasanya dia akan cerita sendiri, cerita, mama tadi aku di sekolah aku kayak gini, terus tadi ada teman aku yang kayak gini gitu. Jadi dia suka dijailin dulu. Waktu itu pernah dia cerita, tapi aku bilang kalau anak sekarang kalau misalnya dijailin kita nggak boleh diem aja. Aku bilangnya gitu, kalau misalnya kamu dijailin, kamu laporin ke guru kamu. Misalnya ke guru kamu masih belum juga, masih belum ada penanganannya. Nah, kamu cara menanggapi anak ini, ya kamu jangan takut sama anak ini, gitu. Gitu ngajarin anak aku. Anak aku tipe yang ceriwis, yang suka cerita. Kalau misalnya aku pulang kayak, mama aku kayak gini gitu. Kadang-kadang kayak udah cerita, diulang lagi, gitu. Udah tidur, diulang lagi anak aku tuh. Bubur aku udah mau habis nih guys. Rasanya enak ya? Aku enggak Kenyang. Aku kenyang banget. Dan aku baru banget kemarin sore lihat di IG kayak perundungan gitu, dan itu anak SD sama SMP gitu. Oh iya. Jadi ada satu anak tuh yang dibully dan itu sampai fisik juga. Yang dibakar bukan sih? Bukannya? Bukan, dia kayak dipukulin terus dia gendong temennya tuh kayak diginiin, diinjek gitu. Maksudnya tuh kayak nggak ngerti ya. Anak sekecil itu gitu ya, udah punya pikiran kayak SMP tuh pikiran kayak mau ngebully orang, terus kayak tawuran orang gitu. Sebenarnya tuh kayak miris banget lihat anak-anak kayak gitu. Maksudnya kenapa kalian nggak? Ya, emang sih susah ya maksudnya untuk yang pemikiran anak kayak sekarang, mungkin karena dia ngeliat kayak tontonan juga. Cuman maksudnya kok kasihan banget gitu untuk umur-umur segitu kan, harusnya kayak kalian tuh main-main seru-seru sekolah, tapi kayak punya pikiran buat kayak jagoan. Dia sosok ngerasa jagoan. Maksudnya kan itu ngerugiin diri sendiri juga, ngerugiin orang juga. Kan ada juga tuh yang
di berita sampai ada yang meninggal. Kalau dia dibully sama gurunya juga. Kadang Dengar juga, nggak? kadang juga mungkin apa sih namanya, dianggapnya suatu bercandaan doang ya, Iya, tapi sebenarnya tapi itu ternyata merusak mental anak, sedikit pelan-pelan tuh, sedikit merusak mental anak, apalagi anaknya sekarang ini gen apa sih namanya, Dan apa? gen alpha ya, itu kalau menurut aku ya anaknya tuh baperan banget di hatinya, jadi nggak bisa kita ngomong keras sedikit itu nggak bisa. Langsung kayak anak aku aja nih yang kecil, kalau misalnya yang besar nih si kakak, kalau misalnya apa dia udah bisa ngomong aku mau pergi aja dari rumah gitu kalau misalnya marah. Iya, makanya anak-anak sekarang tuh kayaknya nggak bisa dikerasin dikit, dan nasihatinnya harus benar-benar pakai bahasa yang baik, bahasa yang lembut gitu biar masuk ke dalam. Gimana kayak kita yang didikan orang tua kita Iya. dulu ya. Guys, aku udah kenyang banget, Aku udah habis banget. Bersih. ini sisa kerupuknya. Kalau dari aku ini porsinya pas buat kita sarapan, terus harganya juga terjangkau untuk di daerah Jakarta ini. Pokoknya ini worth it buat dicoba lagi sih. Kalau kalian mau coba, nggak tahu sih kalau di Gojek ini ada atau enggak? Ada sih harusnya ya. Ada ya? Namanya bubur Ayam salim. Coba kalian di GoFood, kalian lihat. Mungkin kalau di GoFood mungkin harganya lebih agak naik kali. Oke guys, segitu aja video sarapan kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe. dan di share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video Selanjutnya, selanjutnya. bye-bye.